Ini loh, problem saya ini kok banyak orang mengutuk ya, semua di demonstrasi-demonstrasi. Pertanyaannya itu, 4 hari pertama itu penyerangan, kok nggak ada yang mengutuk, kok nggak ada yang demo. Makanya itu, kok mereka nggak lihat itu apa, orang disembeli kayak sembeli ayam, bayi-bayi dikorok, dibakar, terus Anda nenek bisa nanti semua Kursi-roda lihat dibakar. YouTube-nya IDF. Sebentar saya potong sedikit ya. Anda lihat YouTube-nya IDF, judulnya ini ya. Anda lihat yang grafik raw footage ini ya. Tak ini ya. Anda lihat YouTube-nya ya. Kemarin ya tadi malam ya, dia upload tadi malam nonton ini. Ini tanpa sensor sama sekali, orang dibakar, orang ditembak gitu sampai kecut-kecut begitu ya. Lagi jalan ditembak sampai darahnya keluar dari kepalanya itu ya. Lagi diseret ya, darahnya itu diseret ya, masih setengah mati itu diseret saudara, dilempar kayak ini. Besok nanti saya tampilkan bagaimana orang-orang ditembakin ya saudara ya, ditembakin lari mau keluar dari Gaza ditembakin sama Hamas. Bulannya macam-macam bisa dihajar sama kapal induk, senjatan kapal induk. Itu. Jadi kalau itu pertanyaan mengenai Amerika. Lalu sebenarnya yang paling sulit adalah yang namanya ini bagaimana nih soal Palestina ya. Yang Palestina ini yang kebiadaban Hamas ini ya masa harus orang masih nggak percaya bahwa teroris Hamas itu sudah bukan manusia lagi kebiadabannya. Sampai tadi IDF disebutkan harus menampilkan video kebiadaban teroris Hamas itu. Kalau dicek juga ya, jadi rupanya masih ada yang nggak percaya. Buktinya apa? Atau masih ada yang membela Hamas, ya lebih tepat kayak gitu. Termasuk Jokowi. Pak Paul. Ya, standby boleh ya. Andi lalu ke Jamada. Andi, Mandi, tukang pijit dari Amerika. Ya, Pak Paul tadi panggil-panggil saya lagi meeting. Oh, lagi meeting, lagi mijit yang penting-penting terus sih. Iya, masih cari duit. Bunting nggak? Untuk bunting nggak? Kalau nggak bunting ya percuma dong. Mesti cari buat ini sesuap nasi buat anak istri, Pak Paul. Oke, ya dah. Anyway, ini loh, problem saya ini kok banyak orang mengutuk ya, semua di demonstrasi-demonstrasi. Pertanyaannya itu, 4 hari pertama itu penyerangan, kok nggak ada yang mengutuk, kok nggak ada yang demo. Makanya itu, kok mereka nggak lihat itu apa, orang disembeli kayak sembeli ayam, bayi-bayi dikorok, dibakar. Anda bisa nanti semua lihat YouTube-nya IDF. Sebentar saya potong sedikit ya. Anda lihat YouTube-nya IDF, judulnya ini ya. Anda lihat yang grafik raw footage ini ya. Tak ini ya. Anda lihat YouTube-nya ya. Kemarin ya tadi malam ya, dia upload tadi malam nonton ini. Ini tanpa sensor sama sekali, orang dibakar, orang ditembak gitu sampai kecut-kecut begitu ya. Lagi jalan ditembak sampai darahnya keluar dari kepalanya itu ya. Lagi diseret ya, darahnya itu diseret ya, masih setengah mati itu diseret saudara, dilempar kayak ini. Besok nanti saya tampilkan bagaimana orang-orang ditembakin ya saudara ya, ditembakin lari mau keluar dari Gaza ditembakin sama Hamas ya. Oke lanjut Andi, sorry saya potong. Itu maksud saya, waktu itu kok nggak ada yang demo-demo, nggak ada yang mengutuk. Waktu itu si Joko kok nggak ngomong apa-apa. Sekarang Jokowi ini ngomong gini, kirim aja, betul Pak Paul tadi, kirim orang ke sana, ke TNI sekalian berani. Dua kapal induk Amerika udah di sana, coba kamu mau ikut-ikut. Kalian kalau berani jangan ngomong doang, I condemn bullshit semua lah. Ya kan, saya nggak ngerti, nggak negara Pakistan itu nggak ada negara namanya Pakistan. Mereka nggak realize itu Gaza itu di West Bank itu tanahnya Yordan. Mereka ini nggak mikir. Nah terus Pak Santiago tadi bilang gimana nih United Nations PBB nggak bisa apa-apa Pak. Soalnya apa? Itu udah di buku mereka itu mereka bilang kill every Jew you met. Jadi semua orang Yahudi yang kamu ketemu, kamu disarankan untuk membunuh.
Nah itu udah tiada kitab sucinya mereka di Quran. Lah wong PLO, ketua PLO-nya sendiri ya, Yasser Arafat aja diracuni mati. Ya kan? Jadi mesti harus kirim orang-orang itu. Kalian jihad aja deh, Allahu Akbar, jihad di Gaza sana loh, berangkat ke sono, bantuin. Jangan cuma ngomong-ngomong, bakar-bakar bendera, itu nggak ada gunanya. Semua yang di Amerika juga, ngapain kamu di negara kafir, kamu balik sana, kamu perang lawan mereka. Ya, contoh soal yang paling konkret sekarang, kayak Taiwan. Berani Taiwan ini macam-macam, ngotek-ngotek China, dihantam habis. Jadi kalau kamu harus sadar diri, kamu itu kalau nggak ada kekuatan, jangan coba-coba ngelawan. Nah si gas, ini orang Hamas ini ngelawan Israel. Sekarang dihantam balik, orang teriak-teriak katanya kita dibunuhin, kita dihancurin. Ya, orang-orang pikiran orang-orang gila. Ya kalau umpama ini, kita ngomong umpama, kalau waktu Oktober 7 itu kamu nggak masuk nggak ngerusak perbatasan, kamu nggak masuk ke Israel, apakah ini semua akan terjadi? Enggak lah. Kita masih tenang-tenang aja. Nah, kamu kadang-kadang sekarang Israel kan have the right to defend themselves, ngelawan, kamu teriak-teriak, disalahin lagi. Ya, pemikiran orang-orang gila. Ya itu aja deh catatan saya lagi. Ini nggak masuk akal, ini lagi jengkel sama orang-orang ini. Tiap hari Pak, di Amerika juga, di mana-mana. Iya ribut, bikin macet jalan, bikin ruwet, bikin senewan. Akhirnya ada orang anak mati. Ya kan, karena orang jadi panas kan. Iya. Sebenarnya pembunuhan anak itu, saudara ya, secara psikologi, saudara ya, tadi yang Pak Robert ngomong, itu sudah tidak terbendung, saudara. Itu orang gila, dia traumanya bangkit lagi. Nggak mungkin satu malam orang kesetanan begitu, tidak ada asap kalau nggak ada api. Dia pasti punya masa lalu, ada suatu hal yang mengerikan. Kemarin masih main-main, masih nimang-nimang, tiba-tiba paginya bunuh. Nah, ya apalagi yang ngomong ini kepala negara, Pak Po, yang majoritinya itu 90% Muslim. Dia ngomong begitu, apa itu gak tambah membara itu nanti, ya kan? Mereka gak mikir, kamu itu presiden, kepala negara. Ya dong, hati-hati dong kalau ngomong, nggak ngelihat fakta. Ya itu aja, cuman saya ada pertanyaan buat ini, apa namanya, Pak Gajah Mada ini yang bakalan next. Saya mau tanya ini, tiap kali Pak Gajah Mada bilang menentang Amerika, katanya menjadi polisi dunia. Lah dalam keadaan gini nih, Amerika ini salah apa benar itu ngirim kapal ke sono? Ya itu udah deh Pak. Ya, oke. Terima kasih nih buat Rosa Mawar dari Amerika. Ya kalau nggak ada Amerika nggak ada yang nyawer ini saudara. Waduh, ini Pak Gajah Mada salah ini, kalau nggak ada Amerika saya nggak ada yang nyawer, nggak ada yang dolar, rupiah semua. Gandarua, terima kasih ya. Tetap saya berterima kasih walaupun rupiah, saudara ya. Terima kasih, God bless you. Ya, kalau punya nyali Jokowi kirim TNI ke Gaza, jangan cuma ngutuk-ngutuk doang. Lanjut, Gajah Mada, sikat. Waduh, Gajah Mada belum kerokan ini, nggak bener ini. Gajah Mada. Rupiah hari ini 15.9 Pak Bong. Iya, ada 16.000 dibilangin, lebih parah daripada zaman Orba. Utang terus, hajar terus, tambah kolaps Indonesia. Itu bilangin 2020 ada darah. Ayo masuk ya. Lanjut. Mana sih Gajah Mada, atau dia udah masuk angin nih, nggak pakai baju? Masuk, cuma tadi audionya belum dibuka. Sudah kan udah jadi co-host dari tadi. Oh dari tadi ya? Oh saya pikir saya harus jawab dulu. Ini saya udah masuk. Jadi saya sebenarnya tidak pernah ngomong Amerika jangan jadi politisi dunia. Saya kritik Amerika, tapi saya bilang kalau terjadi apa-apa terhadap saya akan larinya ke Amerika. Artinya saya masih melihat Amerika itu masih lebih baik. Contoh seperti bisa menerima asilum Saifuddin Ibrahim, misalnya kan. Dan sekarang juga saya setuju Amerika mengirimkan kapal induk jadi yang satu udah merapat di pantai Israel, satu lagi di tidak jauh dari situ di Laut Tengah. Berarti itu kalau jadi dia ngomong Israel jangan nyerang Libanon tuh maksudnya kalau Libanon kan di Libanon itu ada Hizbullah. Kalau Hizbullahnya macam-macam bisa dihajar sama kapal induk, persenjataan kapal induk. Itu. Jadi kalau itu pertanyaan mengenai Amerika. Lalu sebenarnya yang paling sulit adalah yang namanya ini bagaimana nih soal Palestina ya. Yang Palestina ini yang kebiadaban Hamas ini ya masa harus orang masih
nggak percaya bahwa teroris Hamas itu sudah bukan manusia lagi kebiadabannya. Sampai tadi IDF disebutkan harus menampilkan video kebiadaban teroris Hamas itu. Kalau dicek juga ya, jadi rupanya masih ada yang nggak percaya. Buktinya apa? Atau masih ada yang membela Hamas, ya lebih tepat kayak gitu. Termasuk Jokowi, ya. Termasuk demo-demo itu yang di Amerika banyak sekali yang tadi disebutkan oleh Pak Andi, gitu. Ini apa kalau saya bunyi gini ya? Oh ini. Terus. Oh ya, jadi saya terakhir saya mendengar yang ini, Hasnan Asrawi, ya. Hasnan Asrawi ada itu orang Kristen Anglikan, ya. Mantan juru bicara, pernah menjabat sebagai juru bicara PLO di zamannya Yasser Arafat, ya. Sama juga ketika dikonfrontir, dia langsung ditanyakan langsung oleh Sky News, ya, oleh hostnya 2 kali berturut-turut. Hamas itu salah atau tidak? Dia menghindar jawaban Hamas itu salah, dia nggak mau jawab, ya. Dan tidak mengutuk juga. Gitu. Jadi sekarang itu kelewat itu ya, video itu kelewat saya itu. Besok kita tampilin ya. Besok ya, kirimin dong saya. Ya. Oh nah ya, nanti saya kirim di chat Hanan Asrawi ya. Ya. Iya, Karena dia orang Kristen sebenarnya. Iya, itu kelewat tuh. Itu saya kelewat itu. Nah, itu. Anglikan. Ya, jadi ini yang seperti saya bilang kemarin. Jadi kalau di Indonesia kan kita punya namanya ancient civilization, di mana kita di 15.000 tahun yang lalu sudah mampu membuat punya semen lah, teknologi sipil untuk membangun situs Gunung Padang. Ya, bagus dong kalau bangun situs Gunung Padang. Nah ini rupanya ada namanya kebiadaban yang sudah berakar sejak bangsa Amalek. Mungkin orang Muslim nggak tahu, orang Kristen tahu tuh bangsa Amalek. Kapan tuh bangsa Amalek itu? 2000 tambah 1.300 tahun yang lalu, itu kira-kira yang tercatat. 3.300 tahun yang lalu, bangsa Amalek sudah seperti Hamas sekarang. Jadi kebiadaban kuno itu, ya, itu dari dulu itu sudah ada dari 3.000 tahun dipertontonkan. Ya, sudah dipertontonkan. Oleh sebab itu dalam 1 Samuel 15 ayat 3, di sana Nabi Samuel menginstruksikan kepada Raja Saul untuk membunuh mereka semua, genocide namanya, ya. Tapi Raja Saul gagal, makanya saya katakan kemarin, ya, masih ada turunannya sehingga Haman, ya, Haman itu di kerajaan Babilonia, ya, sekitar 2.600 tahun yang lalu, itu zamannya Ratu Esther. Haman itu mau juga menggenocide bangsa Israel seperti Haman. Seperti Hamas, ya. Seperti Hamas. Nah, lalu misalnya, apakah ini Palestina sebuah negara, isunya di situ kan? Kira-kira Jokowi juga seperti itu mikirnya. Nah, saya kan ngomong kemarin, Palestina itu pernah diberikan batas wilayah, ya, yang lebih luas dari Israel. Dia nggak mau. Bukan Palestina, Raja Arab. Kerajaan dulu kan Palestina belum ada kan. Jadi saya dikoreksi oleh Pastor Paul, gitu kan. Mesir, Yordania, Syria itu kan yang berbatasan dengan Israel kan. Diberikan tanah yang lebih luas daripada yang lebih luas, maksudnya perbatasan yang lebih luas. Nggak mau mereka. Memang mereka maunya memusnahkan bangsa Israel seperti yang tadi saya bilang. Sejak zaman bangsa Amalek atau sejak zaman 3.300 tahun yang lalu, dan ini yang memang sedang dihadapi bangsa Israel, ya, sejak dari dulu. Bahkan Benyamin Netanyahu, boleh juga dicek dalam sejarah, sebenarnya bangsa Israel selalu jadi mayoritas di wilayahnya, kecuali pada saat penjajahan penguasa Muslim pada abad ke-7, di situ genosida terhadap bangsa Israel gitu. Nah, jadi gimana kalau begini? Ya, jadi kalau namanya mereka bukan sebenarnya bukan mau membuat
negara Palestina. Nah, kalau sekarang kan ngomongnya negara Palestina, kalau tadi kan sebelumnya Arab perbatasannya. Mereka bukan mau ngejar segitu, mereka mau memusnahkan. Sekarang saya tanya kepada Jokowi, Bapak Jokowi setuju terhadap kemusnahan bangsa Israel? Apakah seperti itu maunya? Kalau seperti itu maunya, sekarang ada Israel pasti akan melawan. Dan kalau dibantu dengan 2 kapal induk Amerika, nah yang musnah bisa malah Hamas, gitu. Bisa masalah Arab, gitu. Ya, kalau Rusia nggak akan bantulah. Orang dia aja itunya gereja Hagia Sophia aja dirubah jadi masjid, itu kan jebakan si Erdogan sebenarnya. Karena itu terjadi sebelum Ukraina itu dikomporin oleh Amerika. Nah, di sini yang saya kritik soal Amerika. Jadi Rusia terjebak gitu di sini. Rusia terjebak. Jadi kalau dia fokus kepada gereja yang dirubah jadi masjid, dia akan kalah atau minimal tidak mendapatkan simpati dari Erdogan sedikit. Nah, tapi kalau dia sabar sedikit, tapi nanti waktunya akan tiba, itu balik tuh Hagia Sophia. Saya sudah berbicara dengan banyak orang Kristen Ortodok yang menganggap gereja Hagia Sophia itu adalah gereja sucinya. Sama seperti umat Muslim menganggap Al-Aqsa itu sebagai masjid sucinya. Mereka bilang itu akan balik. Dan itu yang diandalkan adalah Rusia. Untuk mengembalikan situs suci itu gede sekali tuh Hagia Sophia. Itu bandingannya itu dengan Basilika di Roma. Ya. Santo Petrus, gereja Santo Petrus Basilika di Roma. Gede itu. Jadi itu, nah di situ jadi kan mengenai Rusianya, ya bisa-bisa dibom nuklir itu nanti sama si Turki itu sama Amerika sama Rusia ya. Nah, karena sekarang si Putin itu adalah sejak zaman komunis pun dia sudah berani menjadi seorang anggota gereja Ortodok. Hanya sayang ya, ketika diceritakan hal tersebut kepada Presiden Amerika, saya ini punya kalung salib, dia bilang begitu. Pemberian dari ibu saya, ya walaupun ibu saya miskin, tidak terkesima Presiden Amerika. Dia pikir Presiden Amerika ketika dia membawa simbol-simbol kekristenan akan lebih bersimpati kepada Rusia. Ya. Saya lupa nama presidennya, tapi itulah salah satu kekecewaan Putin. Jadi kalau saya kritik Amerika tuh di situnya sebenarnya. Mengapa sesama Kristen ya tidak kompak? Nah kalau tidak kompak itu ya Hagia Sophia diambil, jadiin masjid gitu. Dirubah. Bayangkan kalau Al-Aqsa itu walaupun itu dikritik bukan tempat suci menurut sejarah, tapi Muslim menganggapnya suci, dan Hamas sekarang itu ngomong, saya ini yang jagain Al-Aqsa. Sekarang itu yang ada di kepala orang Indonesia di netizen Indonesia, bahwa Hamas itu yang akan jagain Al-Aqsa. Ya, sampai dukungan netizen terhadap kebiadaban Hamas pun dia cuek gitu. Dan kalau Israel dimusnahkan pun mereka setuju. Sama seperti simbolnya dengan Bapak Jokowi dan Menlu Retno. Jadi problemnya memang kalau sudah begini nggak ada pilihan lain. Kalau itu mulai dari spirit kuno untuk kemusnahan bangsa Israel yang sudah dilakukan berkali-kali, ya, termasuk perang Yom Kippur yang terakhir itu ingin memusnahkan bangsa Israel. Pada saat perang Yom Kippur itu Israel sudah mau pakai nuklir, iya tuh, karena sudah kepepet, terus batal karena dia menang. Kalau dia sampai kalah, mau kalah dia pakai itu nuklirnya, karena sudah didoakan, gitu. Jadi memang nggak mungkin. Jadi kalau disederhanakan, yang satu ingin bangsa Israel punah, ya tentunya Israel nggak punya pilihan. Dan itu sudah kebudayaan kuno. Pemikiran bahwa Israel itu harus punah tuh sudah dari dulu. Ya, sejak bangsa Israel keluar dari Mesir pun, ya itu sudah mau dibikin punah. Makanya timbul 1 Samuel 15 ayat 3. Itu yang mungkin kalau dibaca sekarang bingung kenapa Nabi Samuel, nabi besar itu bukan nabi kecil ya, menginstruksikan genosid terhadap bangsa Amalek, gitu. Nah, karena memang bangsa Amalek itu atau spirit kuno itu adalah kemusnahan
instruksi atau spirit untuk memusnahkan bangsa Israel yang sekarang ada di Hamas dan ada di dalam 300 ayat Quran itu sebenarnya. Nah, jadi kalau Jokowi ikut-ikutan, ya kita repot nih di Indonesia. Ya, jadi kalau sekarang caranya tadi Pastor Paul udah benar tuh, NU itu nggak bisa dipercaya. Kalau nanti hari Senin ada keputusan MK untuk mendiskreditkan Prabowo atau menjegal Prabowo, ya memang di situ pertempurannya, ya, karena memang orang udah nggak percaya NU, sementara PDIP harus NU terus. Jadi maunya itu pilihan itu cuma dua, yang satu pakai NU, yang satu pakai PKS, Anies Baswedan gitu kan nggak benar Indonesia kalau dipilih seperti itu. Sementara kita harus memilih, ya harus memilih dan tidak boleh golput. Jadi dalam konteks pemilu yang akan kita hadapi dalam waktu dekat tahun 2024 bulan Februari, ya mungkin beberapa bulan lagi, nggak sampai setahun, ya 5 bulan lagi, nah itu udah gawat nih. Indonesia kalau diarahkan terhadap dua pilihan yang jelek, gawat. Justru saya ingin ada 3 pilihan dan kita buktikan dan kita akan mendorong jangan minimal itu di Jawa Tengah, ya. Jawa Tengah akan kantong PDIP maupun juga kantong-kantong yang lain itu minimal Jawa Tengah itu akan hilang. Belum lagi yang minoritas yang mulai sadar bahwa bahayanya PDIP yang selalu, ya. Jadi visinya Megawati itu selalu menggandengkan NU. Padahal NU itu dari dulu tuh seperti FPI itu. NU itu dulu kayak FPI. Sekarang aja berubah sedikit zaman Gus Dur. Tapi sebenarnya bukan berubah, Pak, bukan berubah. Jadi kelihatan baik karena ada yang lebih jahat. Itu dia. Itu yang bahaya. Sama aja kelakuannya badek. Kalau seperti itu, ya betul Pak Pastor Paul tertawa betul banget. Tapi sebenarnya itu tertawa sinis, ya. Jadi kalau memang tertawa jahat, Pak. Tertawa jahat, ya. Kalau memang seperti itu, ya sudah, berarti Indonesia memang tidak bisa jadi negara kesatuan. Karena spirit bangsa Amalek, spirit kuno biadab tadi, ada di NU, ada di PDIP juga. Ya. Gitu. Lebih bagus kita pecah baik-baik, seperti zaman dulu. Mr. Maramis dan Latuar Hari mengatakan, Soekarno, kamu kalau taruh 7 kata itu, kita pisah Indonesia Timur. Nah, memang begitu harusnya. Jadi jangan lagi ngibulin, ya. NU nggak bisa ngibulin, PDIP nggak bisa ngibulin. Kita berharap sebenarnya pada militer. Kalau saya maunya Prabowo nomor 1, nomor 2 Dudung. Ya. Itu kan masih berat, bisa, Pak, kan? Berat, Pak. Prabowo ini berat. Cuma berat, ya. Berat, Pak. Ini kita lagi pusing, Pak. Ya. Ya kalau saya boleh supaya saya bagaimana konsistensi saya? Karena saya sudah melihatnya dari dulu. Dulu kan saya masih bilang Dudung kan. Oh, Dudung, Pak. Dudung bagus, Pak. Dudung bagus. Ya. Nggak punya masa, Pak. Betul, karena dia kan juga masih menjabat juga kan, belum pensiun kan. Dan dia hebat, ya. Pak. Hebat. Itu Dudung Ya. hebat. Mungkin, ya kalau udah bubar, mungkin Dudung bisa dalam kondisi darurat ambil alih, Pak. Jadi darurat militer, Dudung kita dukung, Pak. Ya, akhirnya seperti itu kan. Kalau tidak merdeka, berarti adalah perang sipil akhirnya jadinya. Kalau darurat militer. Darurat militer, perang sipil berarti. Kan jadi jelek kan. Saya ngomong supaya jangan ke situ. Ya, tetapi kita selesaikan dalam peraturan yang ada sekarang adalah aturan demokrasinya itu ya memang 20%. Threshold-nya 20%. Kita ikuti saja itunya dulu gitu. Nah, jadi ya itulah. Jadi kalau diulang, saya ulang lagi, itu spirit kuno dan yang sudah terjadi untuk kemusnahan bangsa Israel itu ya sebelum ada Muslim, ya, sebelum ada Islam maksudnya. Spirit untuk memusnahkan bangsa Israel itu 3.300 tahun yang lalu sudah ada dan sudah terjadi berkali-kali di zaman kerajaan Persia, itu Raja Ahasveros. Orang Israelnya pahlawannya Ratu Esther, sementara orang Amaleknya yang ingin memusnahkan bangsa Israel namanya Haman, lalu Ratu Esther menunjuk pamannya Mordekai, itu di Alkitab semua ada gitu. Dan kalah mereka. Jadi kalahnya itu ada keputusan untuk memusnahkan bangsa Israel itu sudah keluar dari Raja Ahasveros. Nggak bisa dicabut dong. Lalu dibuatlah keputusan baru oleh yang orang Israel boleh melawannya. Perang itu mereka di kerajaan Persia dan kalah itu. Si bangsa Amalek itu kalah.
si Haman itu pun digantung juga. Dan sekarang terjadi lagi. Makanya peristiwa Yom Kippur itu memperingati itu. Bahwa Israel itu akan selalu dimusnahkan. Hati-hati, kalian ini berdiri dalam negeri di mana bangsa-bangsa sekitarmu punya spirit kemusnahan bangsa Israel, untuk memusnahkan bangsa Israel sudah sejak lama. Makanya diulang-ulang terus dalam satu tradisi namanya tradisi Yom Kippur. Gitu. Sampai sekarang, yang sudah beribuan tahun itu. Ingat, hei anak muda orang Israel, bahwa kalian kalau nggak bisa melawan akan musnah. Apakah Indonesia harus berpikir segitu juga? Karena kita, lingkungan kita ini NU radikal, ya, NU yang pura-pura, PDIP yang sekarang sudah menjadi kandrun cenderung. Karena Megawati entah bagaimana, ya, dia punya suami, itu suami keempat itu, namanya si Taufik itu suami keempat. Ya. Jadi ya ada perempuan 4 kali menikah, coba kalau laki-laki 4 kali menikah gimana coba? Oh, ini perempuan gitu, namanya Megawati. Nah, jadi saya khawatir dengan PDIP selama dipimpin Megawati, itu khawatir sekali ya, dan berbahaya. Gini aja Pak Kacamata, saya tambahin dikit ya. Kalau ini kan sekarang ada penyerangan ke si Prabowo mengenai umur segala macam kan. Jadi kalau kita ke kasino kan gitu, double or nothing gitu, either red or black. Jadi kalau si Prabowo, kalau menurut saya ambil aja Ahok, udah double or nothing. Lihat, boleh. Saya setuju kalau Ahok diambil juga. Lihat reaksi rakyat Indonesia gimana? Udah double or nothing deh, udah gitu aja. Ya, gitu. Tapi kan kita maunya soft kan, kita ingin menunjukkan ya melalui teknologi informasi di zaman sekarang ya, sebutlah channel Pak Ujang salah satunya ya, saya ikuti banyak channel juga sebenarnya. Kita katakan, saya meyakini PDIP jatuh, bisa kalah. Saya yakin banget. Dan terbukti kan, PDIP sebenarnya ketakutannya itu terasa buat saya. Bagaimana ketakutannya PDIP itu akan kalah ketika dia mengusung Ganjar. Kalau sekarang kan baru masuk tuh Mahfud MD. Tapi Mahfud MD nggak punya duit tuh. Kelemahannya di situ. Nah, jadi itu yang harus dilawan kita sekarang ya. Memang betul ada kasus Israel, tapi tadi saya hubungkan kan bagaimana spirit kebudayaan kuno di Timur Tengah itu sudah masuk dalam 300 ayat biadab itu di dalam Quran. Kan itu bahaya, nggak cocok dengan Indonesia yang memang dari sejak zaman Majapahit sudah toleran terhadap Muslim ya. Terhadap Muslim, Islam itu udah toleran. Tiba-tiba setelah diizinkan masuk, malah orang Hindunya dan orang Budanya jadi minoritas. Itulah contoh. Coba ceritanya ada nggak? Kenapa itu? Apa jelas nggak? Kan ceritanya nggak jelas. Tetapi kalau serat Dharma Gandul itu jadi patokan, di sana disebutkan agama Islam ya tidak ada kebaikan di dalamnya. Batinnya Muslim itu penyakitan. Itu serat Dharma Gandul ya, di mana cerita Sabdo Palon itu ada di situ. Ya. Oke. Dan menurut orang Jawa Sabdo Palon itu adalah 1 menit terakhir kasih. Ya, jadi kesimpulannya itu. Jadi buat kita yang penting 2024, saya tidak percaya terhadap NU dan PDIP juga selama dipimpin Ketua Umum PDIP, Ketua Umum Megawati. Itu, terima kasih. Pak, PDIP itu sudah kalah dari kemarin, Pak. Makanya dia harus sama si Maruf Amin. Makanya dia sekarang harus gandeng MUI lagi, Mahfud MD. Sudah kalah, Pak. PDIP itu sudah kalah. Salah satu buktinya, ya Megawati saja mau nyalonin anaknya aja nggak bisa-bisa, Pak. Udah 10 tahun, Pak. Ya, Pak Santiabar kasih tutupan. Sudah kalah, de facto sudah kalah. PDIP itu, walaupun kita suara itu sudah kalah. Suaranya Megawati itu orang yang tidak beragama ya, dia tapi kadang harus takut sama agama, kan konyol kan. Ya harusnya mundur dong, buktinya kan menang. Nggak mau mundur, Pak. Nah, Bapak itu gimana? masalahnya. Masa owner suruh mundur, mana ada owner mundur, Pak. Bapak gimana sih? Itu Jokowi dulu kan sama sendal jepit dipasangkan aja dia bakal menang, Pak.
Nah iya, makanya itulah masalahnya. Nggak, karena dia merasa dia owner, salahnya di situ. Kalau dari dulu dia tahu diri, ya sebenarnya pemilih Jokowi itu menjadi sudden death. Tapi sekarang akhirnya nggak tambah benar, hancur. Di tangan Jokowi Indonesia hancur, justru ini 2020 di tangan Jokowi Indonesia hancur. Ya, Direktur Galarua kasih penutup yang heboh.